seperti genggaman tadi. Kita menggenggam terlalu kuat, yang padahal ketika kita lepaskan, maka rezeki akan banyak datang. Coba saya tanya, yuk sekarang ketika tangan kita tergenggam begini, ibu-ibu, ketika tangan kita tergenggam begini, coba ya, tangan kita tergenggam gini, kita bisa nggak nerima rezeki? Bisa nggak nerima duit? Kalau ada orang mau... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ke kamar sebelah, pikir yang positif. Oh, jangan-jangan ya kan, dia ini mau jagain. Kayak gitu. Pikir yang positif. Kemudian kok tiba-tiba motor saya pindah dari ujung sana pindah ke dalam sini. Siapa nih? Marah-marah ya kan. Padahal temennya jagain supaya nggak kehujanan. Maka mulai berpikir positif. Kemudian yang kedua apa lagi? Bicara yang positif. Disiplin kata kita. Maka dalam Al-Quran juga sudah dikatakan Bapak Ibu. Ya, jagalah perkataanmu karena apa yang kamu ucapkan itulah yang terjadi. Itulah yang akan terjadi. Kemudian di ayat ini, oke, siarannya lagi tertunda ya? Oke, baik. Oh, ganti link, baik. Alhamdulillah ya. Jadi saking energinya nih kuat ya, sampai sinyalnya sedikit pindah ya. Nah, berikutnya di ayat yang lain Bapak Ibu dikatakan ya, maka tidak ada satu perkataan apapun yang keluar dari mulut kita yang tidak dicatat oleh malaikat yang ada di kita. Siapa malaikat itu? Raqib dan Atid. Sekecil apapun kita ngomong itu dicatat Bapak Ibu. Jam sekian Agung ngomong gini dicatat itu. Nggak ada yang terlewat, komanya juga ada. Maka hati-hati dengan pembicaraan kita. Disiplin kata Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan membahas tentang konsep dasar ini sampai mendetil. Kalau saya bahas, maka akan masuk ke jurus-jurusnya. Maka semua jurus-jurus ini nantinya akan banyak ya. Nah, bagi Bapak Ibu ya, kalau mau dapat lebih detail lagi, kita akan belajar lebih detail lagi pekan depan ya, hadir di MRC sini. Insya Allah akan ada private training bersama saya dengan Ustadz Abus ya. Jadi kalau mau lebih detail nih, ikut Magnet Rezeki, insya Allah pekan depan ada ya. Boleh ditulis, bantu ditulis. Kalau mau ikut private training bisa hubungi nomor yang ada di bawah ya. Kalau nggak salah nomornya Mas Gilar ya. Tolong tulis di bawah ya. Nah, seperti itu. Kalau mau ikut, kita akan bedah sedalam-dalamnya. Ya, semua kita akan bedah 10 jurus utama. Pokoknya begitu keluar dari private training, insya Allah langsung jadi ajaib. Wow, kenapa kok Pak Arif jamin? Bagi ya, tentu ada tanda bintang. Syarat dan ketentuan berlaku S dan K ya kan. Insya Allah langsung kita bagaimana mendownload rezeki,
bagaimana mendownload keajaiban, insya Allah akan dibahas pekan depan lebih detail lagi. Nah, berikutnya yang kedua ya, tadi sudah bahas yang pertama. Yang pertama tadi apa? Positive thinking ya. Tolong tulis ya, yang ada di Facebook tolong tulis boleh. Pola konsep rezeki yang pertama adalah positive thinking. Maka jika kita sudah menjaga pikiran kita untuk selalu positif ya, pembicaraan kita juga positif, jaga-jaga ya, karena semua itu tercatat Bapak Ibu. Semua akan, dan setiap yang tercatat ini itu akan menjadi nasib kita. Setiap yang apa yang kita pikirkan ya. Jadi satu hari kita itu diberikan informasi 2 juta informasi per detik. Berarti berapa informasi? Ayo, boleh hitung pakai kalkulator, coba keluarin handphonenya. Kalau sehari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, terus 1 menit ada 60 detik. Sedangkan 1 detik kita diberikan 2 juta informasi, berarti sehari kita dapat berapa informasi? Waduh, Iya, kali 2 juta, berapa tuh? Berapa ayo ibu-ibunya? Mana nih? Ayo hitung. Sekitar 17 ribuan ya. Jadi sehari kita dapat informasi seperti itu. Dari mana Pak? Kok banyak banget informasinya? Mata, telinga, hidung. Panca indera kita ini sudah menangkap dalam 1 detik itu banyak informasi. Nih, coba 1 detik informasi yang didapatkan Pak Yakub apa? Matanya. Ayo, ngelihat saya. Terus ngelihat apa lagi? Bener, apa lagi? Iya kan? Banyak dalam 1 detik itu. Sudah banyak informasi. Tapi ya, pikiran kita ya, dalam 1 detik kita mendapatkan 2 juta informasi. Tapi pikiran kita hanya menangkap 60 ribu pikiran setiap hari. Artinya dari 17 ribu informasi yang tadi masuk 18 ribuan, itu masuk ke pikiran kita hanya 60 ribu pikiran yang kita pikirkan. Dan 60 ribu pikiran inilah yang akan menjadi nasib kita Bapak Ibu. Ayo, coba selama 1 hari, coba masing-masing dilihat 60 ribu yang setiap hari kita pikirkan, apa yang akan menjadi nasib kita? Kalau sehari-hari kita pikirannya tidak positif, maka nasib kita juga tidak positif Bapak Ibu. Ya, baik. Yang kedua adalah pola konsep magnet rezeki. Pola konsep dasar magnet rezekinya adalah positive feeling. Positive feeling itu apa maksudnya? Ketenangan hati Bapak Ibu. Ketenangan hati. Maksudnya gimana? Hati kita tenang, damai. Ada nggak yang hatinya tenang? Ada nggak? Bener nih, jujur ya. Tadi baru dapat kajian ya kan? Bagi yang jomblo-jomblo, tadi mulai mikir kan? Apakah ada hatinya mulai tenang, dapat? Mikir ya. Nah, hati yang tenang seperti apa? Yaitu hati yang selalu bersyukur Bapak Ibu. Hati yang tenang adalah hati yang selalu bersyukur. Kata Pak Arif, pikiran sudah cocok, ya kan? Pikiran sudah cocok, kemudian pikiran udah positif, hati suruh tenang, tiba-tiba ada SMS masuk ke handphone kita. Tapi SMS-nya cuma 1 kata.
cuma satu kata, huruf besar semua. Cuman 5 huruf, bikin hati nggak tenang. Apa itu? Cuman tuh keluar SMS, bayar katanya. Coba kalau ada tulisan, ada WA, SMS yang ngomong bayar, apalagi A-nya banyak gitu, terus tanda serunya banyak, kira-kira hati kita bisa tenang nggak? Aduh, kenapa dia pas lagi kajian, pas ikut kajian Pak Arif, dia pakai SMS lagi. Kira-kira kita bisa tenang nggak? Nggak bisa, benar nggak? Nah, gimana caranya tenang? Ada caranya, ya kan? Ada caranya. Itu kalau dibahas sama kayak tadi, ya, sama kayak yang positive thinking, panjang, kali lebar, kali tinggi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat detailnya, pokoknya pekan depan deh, ya. Daftar di sini nih, ada nomor teleponnya tuh, ya. Sudah ada tuh muncul. Pokoknya daftar di situ. Insya Allah pokoknya kita bedah bagaimana hidup kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi positif. Tentu rezeki kita mengalir deras tentunya. Ya. Nah, singkatnya, alhamdulillah, berita baiknya, saya tidak akan bedah panjang-panjang. Berita baiknya, ada satu cara yang bisa dilakukan oleh semua orang supaya pikiran tenang, hati tenang, ya. Kenapa? Ketenangan hati itu adalah rezeki yang paling utama, rezeki yang paling besar. Pak Yakub, mau nggak dikasih uang 1 miliar? Mau nggak? Tapi caranya ada. Pak Yakub itu cairin duit, ya, pakai 100 ribuan, ya, terus dibawa pakai plastik bening, jalan kaki ke rumah, berani. Kira-kira tenang nggak Pak Yakub? Nah, bawa duit, ya kan, 1 miliar, pakai duit 100 ribuan, dibawa ditenteng pakai plastik bening. Yang ada begini, diangkot begini, duduk aja. Apa tenangnya, benar nggak? Sampai di rumah juga nggak bisa tidur tuh Pak Yakub. Ini mau taruh di mana nih? Ditaruh bawah bantal, gue ketiduran. Bini gue ngambil set katanya, ada gue, ini ada duit monopoli katanya, ditarik sama dia. Aduh, Bapak Ibu, maka ada satu cara bagaimana yang insya Allah ini adalah berita baik, ya. Berita baiknya ada satu cara lainnya juga banyak. Ada satu cara yang bisa kita dapatkan agar hati kita tenang, yaitu apa? Dengan ibadah. Maka dengan ibadah apapun, kita masuk ke goa keajaiban kita, insya Allah itu akan membuat hati kita tenang, Bapak Ibu. Ya, hati kita jadi tenang. Coba di sini, mohon maaf, ada yang suka bangun malam nggak? Ada nggak? Ayo. Atau jangan-jangan bangunnya malam, ya kan? Habis itu tidur. Ada bangun malam? Coba bayangkan. Ada yang sudah pernah ngerasain kan? Ketika kita bangun malam, kemudian sholat malam, ketenangan hati kita, Masya Allah, itu dari pagi, dari subuh sampai malam kita tidur, tenang hati kita. Benar nggak? Anteng gitu. Apalagi ditambah ibadah-ibadah yang lain, sholat duha, ya kan? Kemudian ditambah lain ibadah-ibadah yang lain. Maka ini berita baiknya. Ya nggak apa-apa kalau sekarang kita sudah dikasih nasib untuk punya amanah, ya. Tapi jangan sampai kita nggak tenang hidupnya.
Karena apa? Karena ketika hati kita tidak tenang, hati kita deg-degan, itu pertanda rezeki kita hilang, Bapak Ibu. Ketika kita deg-degan, maka keajaiban yang akan kita dapatkan juga hilang, Bapak Ibu. Maka catat, ya, catat yang ada di Facebook, boleh dicatat di kolom komen, ya. Ketika hati kita deg-degan, tidak tenang, maka rezeki kita akan menghilang. Mau nggak rezeki kita menghilang? Nggak mau kan? Maka cara satu-satunya menenangkan hati kita yaitu adalah dengan ibadah. Kurangi yang berlawanan dengan ibadah, ya. Malam Jumat, udah tahu malam Jumat, kebiasaannya nonton film-film horor, ya kan? Bikin hati deg-degan. Kok rezeki dibuang-buang gitu loh. Itu rezeki keajaiban udah mendekat. Gara-gara kita deg-degan tek langsung hilang. Ini deg-degannya bukan yang ngos-ngosan, yang habis lari itu ngos-ngosan, beda. Ya. Maka ayo Bapak Ibu yang ada di rumah juga, ya, perbanyak ibadah kita, apapun, ya, mulai dari zikir, membaca Al-Quran, puasa sunnah, ya. Di sini alhamdulillah punya ada amalan-amalan tersendiri, ya, masing-masing, ya. Ada yang puasa Daud, ada yang sholat duha nggak pernah putus, ada yang sholat tahajudnya nggak pernah putus, masya Allah. Bahkan di Magnet Rezeki Center ini juga ada apa? Setoran apa? Mutaba'ah. Ya makanya itu tujuannya bukan untuk kami. Ngapain Anda disuruh mutaba'ah? Itu untuk Anda semua, untuk kalian semua. Agar apa? Hati kita tenang. Pada saat hati kita tenang, maka rezeki akan mudah mendekat kepada kita. Nah, yang ketiga, ya, pola konsep rezeki, konsep dasar magnet rezeki adalah positif apa? Motivation, ya. Positive motivation itu apa? Adalah bagaimana kita menjaga spiritual meter kita, menjaga spiritual meter kita agar tetap berada di plus, di jalur yang kanan, ya. Kan kita terbagi menjadi dua, ya. Ayo, spiritual meter Pak Aang ada dua, ya. Zona apa dan zona apa Pak Aang? Zona nafsu dan zona takwa, ya. Zona takwa itu apa? Itulah yang harus kita pertahankan, ya. Di mana spiritual meter kita harus tetap berada di zona takwa. Ya, nanti akan kita bahas tuh. Nanti bagaimana Bapak Ibu, ya, yang ada di rumah juga boleh, yang Jabodetabek silahkan daftar, ya, ke nomor yang ada di layar, ya, supaya nanti kita bedah dalam lagi 10 jurus utama. Bagaimana kita bisa menjaga zona diri spiritual meter kita berada di zona takwa, yaitu zona plus 6, ya. Kok ada plus 6+6-nya Pak Arif? Ya, siapa yang baru di sini? Ayo, yang belum pernah ngikutin magnet rezeki, Mas Hans, ya. Ya, angkat tangannya. Siapa lagi? 2, 3. Yang sana, di sana siapa lagi? 4, 5, 6. Ada 6 tuh. Ya, nanti yang 6 ini wajib ikut private training. Ya, wajib pekan depan. Ya. Karena bayar, nggak ada yang gratis. Mana ada yang gratis? Orang magnet rezeki nggak boleh gratisan, ya. Mas Farhat udah berapa kali? Udah gak kehitung. Ya, oke. Jadi
Yang ketiga adalah bagaimana positive motivation. Seperti itu. Nah, ibaratnya energi yang kita sudah dapatkan jika kita positif semua, maka rezeki itu akan mudah masuk ke dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah konsep dasar magnet rezeki. Kalau dijabarkan, bagaimana konsep yang ketiga ini, konsep positive motivation ini juga panjang tuh. Ya, kalau diceritain bisa setengah hari sendiri tuh positive motivation. Ya, jadi ayo kita download keajaiban. Ya, bagaimana caranya? Ya kita belajar, terus belajar. Ya, bagi yang berada di luar kota mungkin bisa ikuti ya kajian-kajian ataupun training-training yang ada dari CTMR di kota Anda. Kalau belum ada juga, gampang. Ada yang paling mudah caranya. Masuk ke Telegram audio magnet rezeki. Insya Allah di sana ada 40 jurus sudah. Sudah ada 40 jurus, tinggal diulang. Ada yang cuma belajar dari audio loh, bisa dapat keajaiban. Masa udah ikut kajian begini nggak dapat keajaiban? Ya, caranya apa? Ada 3 lagi konsep bagaimana biar kita dapat keajaiban tadi. Pertama adalah percaya. Percaya bahwa keajaiban itu ada. Maka bagi orang yang percaya, maka keajaiban akan datang. Ya, bahwa percaya bahwa keajaiban itu ada dan keajaiban itu akan datang bagi orang-orang yang percaya. Yang kedua adalah amalkan. Udah diajarin nih positive thinking, positive feeling, positive motivation, diamalkan, dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ya kalau nggak diamalkan, tuh kasihan saya tuh. Udah ngomong dari tadi ya, belum minum lagi. Karena di situ ada yang depan saya, ada yang minum. Nah, yang ketiga adalah alirkan. Bagaimana mengalirkan? Nah, ceritakan ke orang-orang, ke teman-temannya. Ya, Mas Hans nih, pasti kan punya saudara, punya tetangga, ya. Di situ Retno punya tetangga, punya keluarga. Ceritain nih, ada ilmu nih. Kalau tertarik, pekan depan datang ke sini, daftar, ya. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, kita berada di tempat yang benar-benar barokah ya, berkah. Karena memang musola Khairul Razikin ya namanya ya. Musola Khairul Razikin ini benar-benar setiap Jumat kita adakan kajian ya, insya Allah di waktu yang mustajab ya, waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua di tempat yang mustajab. Terus ada kajian karena doa dari orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah doa-doa yang mustajab. 3 ini sudah kita dapatkan, insya Allah. Yuk, di akhir sesi ini kita akan berdoa bersama-sama. Oh iya, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan. Baik, kalau ada yang mau tanya silahkan, monggo. Yang di sini ataupun yang di Facebook boleh ya. Alhamdulillah sudah 1.200 yang ada di Facebook ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ada sudah. Ya, boleh yang mau tanya, yang di Facebook boleh ditanya ya. Ini ada Ernawati Ummu Fatiyah. Wow, alhamdulillah binikmati tatimus solihah. Wah. Hah? Oh, jangan-jangan yang nulis di sini lagi. Oh enggak. Kan ada. Saya aja nyimpen Facebook istri saya. Ya kan? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada,
Ada ya? Boleh Aiden bantu dibacakan? Kasih mic ke Aiden. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana caranya agar bersedekah hilang saat teman belum bayar amanahnya kepada kita? Wah, itu tuh ya, ibarat orang yang mau belajar naik motor, ya. Kalau orang yang belum bisa naik mobil, ya mobil deh, nggak usah motor karena motor udah bisa semua kan. Mobil ada yang belum bisa soalnya. Jadi ibarat orang yang belum bisa naik mobil, ya kan, butuh apa? Latihan, bener nggak? Butuh latihan. Latihan diperbanyak, maka insya Allah kita biasa nantinya. Kayak orang yang belum bisa naik mobil, kalau udah latihan, insya Allah bisa. Nah caranya gimana? Tadi ada teman yang belum bayar hutang, berarti dianya punya piutang, betul ya? Ya kan? Ada teman yang belum bayar amanah. Caranya gampang. Ya, coba sekarang teman-teman yang ada di rumah, yang di Facebook ataupun yang ada di sini. Yuk, sekarang angkat tangannya begini semua. Ya, angkat tangannya yuk. Ibu-ibunya angkat tangan begini semua. Boleh? Nah, tangan begini. Oke, sekarang pelan-pelan digenggam pelan-pelan. Menggenggam pelan-pelan, menggenggam. Lebih lagi, lebih kuat lagi, terus lebih kuat lagi, terusin paling kuat, tambah kuat lagi, lebih kenceng lagi, yang kuat lagi, terus sampai gemeter, lebih kuat lagi. Coba mau lihat, coba enak nggak? Hah? Nggak enak ya? Coba terus makin kencang lagi, nggak kuat. Oke, sekarang pelan-pelan lepas. Enak nggak? Ibu-ibu enak nggak? Pas dilepas enak ya. Yang di rumah enak nggak ketika kita ngelepas? Hah? Insya Allah Bapak Ibu, jika kita ada teman, ya, oke, nih yang di rumah yang nanya, kalau ada teman yang sudah punya hutang sama kita, punya amanah sama kita, pelan-pelan coba dilepas itu, lepaskan, karena ketika kita sudah memberi amanah kepada teman kita, sejatinya hak kita untuk punya uang itu sudah tidak ada. Jadi lepaskan. Kenapa kita merasa kita itu masih rezeki kita, uang kita, makanya kita genggam terus. Kita tagih. Kita genggam makin tagih lagi, marah-marah, pakai marah-marah. Lu mau bayar apa enggak? Akhirnya apa? Dibayar enggak, stres ya kita karena marah-marah, benar enggak? Seperti genggaman tadi, kita menggenggam terlalu kuat, yang padahal ketika kita lepaskan, maka rezeki akan banyak datang. Coba saya tanya, yuk sekarang ketika tangan kita tergenggam begini, ibu-ibu ketika tangan kita tergenggam begini, coba ya tangan kita tergenggam gini. Kita bisa nggak nerima rezeki? Bisa nggak nerima duit? Kalau ada orang mau ngasih duit, bisa nggak kita ngasih? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita menggenggam. Coba lepas. Maka ketika kita lepas, insya Allah itu Allah langsung menggantinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di rumah, insya Allah mudah-mudahan jawaban saya akan memberi manfaat. Coba lepasin, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih-lebih lagi. Oke, lebih detail pekan depan datang ke MRC. Insya Allah
Ya, yuk. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Bukan. File. Hapus. Hah? Oh, oke. Baik. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Arif. Ya. Apakah ada hubungannya deg-degan orang yang sedang tidak sehat dengan belum datangnya rezeki? Ya, baik. Orang yang nggak sehat pernah deg-degan juga ya? Oh, jangan. Oke, jadi kalau secara deg-degannya bukan, ya ini deg-degan yang memang bukan ke psikologis kita ya. Yang maksud deg-degan ini kayak gini loh. Ya, saya memberikan contoh yang di rumah, tolong ya. Ini contohnya nih. Saya belum tahu apa hubungannya dengan orang yang sakit jantung misalkan apa. Andaikan ya, misal Mas Lisin gitu punya amanah dengan Pak Sule, punya amanah ke Pak Sule, ditagih-tagih belum dibayar juga nih. Terus kemudian kamu di mana? Nggak dijawab-jawab. Bayar dong, nggak dijawab-jawab juga. Udahlah. Tiba-tiba Mas Lisin pas lagi ngantri makanan, beli makanan di mall ya. Di mall. Pas di mall, tiba-tiba pas ngantri di belakangnya ada Pak Sule. Nah, kira-kira deg-degannya Pak Mas Lisin seperti apa? Pas nengok, mau lari kemana katanya? Oh itu deg, iya kan? Sama ketika Anda dapat SMS tadi 5 huruf, 1 kata, tapi membuat jantung kita langsung kayak mau copot, ya kan? Bayar! Ikut kajian di sini, maka kenapa kalau ikut kajian belajar ilmu MR, tolong handphone jauhin. Ya, gara-gara 1 kata tadi, ya ikut private training seharian, buyar tuh, nggak didengerin. Aduh, pakai nagih lagi. Ya kan? Saya teriak tadi supaya kebangun semuanya. Ya, baik. Itu ya. Jadi deg-degan yang seperti itu. Nggak, jadi saya belum tahu kalau deg-degan. Saya perasaan kalau tidak sehat ya, santai aja, enjoy ya. Karena udah tidak sehat gitu, ya kan? Mungkin ketakutannya, ya, fear-nya. Oh, kalau fear-nya itu berhubungan ya. Kalau ketakutannya akan penyakit itu bisa mengakibatkan hilangnya rezeki, ya. Maka kenapa, ya? Ada yang mengatakan bahwa ketenangan itu adalah separuh dari kesehatan. Jadi ketika COVID kemarin ya, akademi COVID, desas-desus, orang kan makin gugup, bener nggak? Makin takut. Ada di rumah ngumpet semuanya, nggak boleh keluar, pada pakai masker. Ada yang bahkan maskernya 3 lapis, ya kan? Bener nggak? Itu kenapa? Karena fear-nya, ketakutannya. Nah itu juga bisa mengakibatkan rezeki yang menghilang. Ya, ketakutan itu. Sebenarnya kalau kita sadar bahwa rezeki, oh iya COVID ada, bukan kita menantang, oh iya COVID ada, tapi
kita tenangkan jiwa kita. Maka cara latihan yang mudah untuk menenangkan hati kita adalah dengan memperbanyak syukur, Bapak Ibu. Banyak syukur aja. Alhamdulillah, apa yang terjadi alhamdulillah. Alhamdulillah, dikasih penyakit alhamdulillah. Karena kemarin kita sudah belajar dengan Cak Nun, ya kan, bahwa ternyata yang tidak baik juga itu rezeki. Dikasih penyakit itu juga rezeki. Maka sebenarnya kita bersyukur itu, maka kenapa kita harus perbanyak bersyukur? Ya karena itu. Baik yang diberikan nikmat ataupun yang tidak diberikan nikmat, itu adalah rezeki buat kita. Ya. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di sore Jumat ini, konsep dasar magnet rezeki. Insya Allah pekan depan bagi Bapak Ibu yang benar-benar ingin mendownload keajaiban ini, insya Allah saya dan Ustadz Abus Al-Halimi, ya, guru saya, teman saya, sahabat saya, insya Allah akan bersama-sama kita akan training 10 jurus utama dari ilmu rahasia magnet rezeki. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman, ya, sahabat, dan juga yang ada di Facebook semuanya. Terima kasih yang telah mengikuti. Selalu diingat, ya, setiap Jumat sore kita akan selalu ada kajian magnet rezeki dari Magnet Rezeki Center. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa, ya. Kita tutup dengan doa masing-masing, ya. Silakan doa masing-masing. Setelah itu kita tutup dengan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan doa kita masing-masing, kita nggak tahu, saya nggak tahu doanya. Masing-masing kita punya doa, punya keinginan, karena Jumat Ba'da Asar ini adalah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berdoa, silakan ungkapkan isi hati kita. Ungkapkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan diri kita kepada kiblat. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah isi hatiku, ya Allah. Inilah isi hati sahabat-sahabatku, ya Allah, yang ada di Facebook, ya Allah, yang ada di rumah, yang ada di Magnet Rezeki Center, ya Allah. Tolong kau kabulkan semua doa-doanya, ya Allah. Tolong kau kabulkan semua doa-doanya, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Tolong kau kabulkan semua doa-doanya, ya Allah. Kabulkan semua permintaannya, 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 ya Allah. Ada teman-teman yang ada di Magnet Rezeki Center ini yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah. Kau kabulkan, ya Allah. Dalam waktu dekat ini, ya Allah, dalam waktu dekat ini, kabulkan dia mendapatkan jodoh yang sakinah, ya Allah. Ada teman-teman yang di Facebook, yang ataupun yang di Magnet Rezeki Center saat ini mengalami ketidakmudahan membayar amanah-amanahnya, ya Allah. Mudahkan dia untuk membayarnya, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Ada sahabat-sahabat yang di Facebook ataupun yang ada di Magnet Rezeki Center ini, ya Allah. Keluarganya sedang tidak mudah, ya Allah. Sedang kurang sehat, maka sehatkan, ya Allah. Sehatkan semua keluarganya, ya Allah. Kau jaga seluruh keluarganya, ya Allah. Orang tuanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, ya Allah. Kabulkan, ya Allah, semua. Kabulkan doa-doanya, ya Allah. Ada sahabat-sahabat yang belum punya rumah, ya Allah. Kau mudahkan semua, ya Allah, untuk mendapatkan rumah yang layak untuk dia huni, ya Allah. Ada sahabat-sahabat yang menginginkan punya kendaraan yang layak, ya Allah. Kau
kabulkan ya Allah, kabulkan semua keinginannya ya Allah. Ada sahabat-sahabat yang ada di rumah ataupun di magnet rezeki menginginkan sesuatu ya Allah, hajat ya Allah. Maka tolong hajatnya kau kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Di Jumat yang sore ini ya Allah, waktu yang paling tepat kami mengadu padamu ya Allah. Tolong kabulkan seluruh hajat-hajat sahabat-sahabat magnet rezeki ya Allah. Pejuang-pejuang magnet rezeki ya Allah. Pengamal-pengamal ilmu magnet rezeki. Tolong kau kabulkan semua hajatnya sore ini ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.